make up plus attire itu di harga Itu mulai dari Oke, teman-teman Kampos, kita ketemu lagi dengan Teh Ica dari Raden Anissa. Sekarang kita bakalan membedah banyak dari Raden Anissa. Kalau kemarin di episode sebelumnya kita cuman mungkin masih sedikit ya Teh penjelasannya. Kalau sekarang kan kita main ke galerinya tuh sekalian mau room tour, terus penjelasan Raden Anissa, dan ada galeni juga gitu. Nah, sekarang boleh nggak Teh diceritain dikit nih sejarah Raden Anissa tuh dari kapan sih sebetulnya? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. dari kapan ya? Sebetulnya tuh idenya itu pas saya harus ngerjain tesis sih, Kak. Dari kuliah berarti? Pas tesis S2 ya. Oh, oke. Waktu itu tuh saya tuh ditugasin untuk magang di bank syariah ya. Tapi waktu itu kebetulan pas hamil, jadi kayak males gitu untuk ke bank ngambil data ya. Nah, kemudian karena waktu itu memang kebetulan saya ngambil S2 di MBA, Sekolah Bisnis ya, MBA ITB, jadi boleh sebetulnya mengambil bidang entrepreneur. Nah waktu itu memang saya sebenarnya udah mulai make up sih. Oh, memang udah lagi make up itu tuh? Udah mulai make up tapi masih make up keliling ya. Nah kemudian waktu pas lagi tesis itu keidean lah, kenapa nggak dibikin brand gitu kan. Jadi waktu itu idenya tuh sebenarnya dari judul tesis itu tuh membandingkan sebenarnya kalau kita bikin jasa di bidang pernikahan ini, mana yang lebih efektif, apakah word of mouth atau misalnya iklan di waktu itu sih masih iklan di pakai brosur gitu atau pameran atau juga sosial media. Waktu itu sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu kayaknya belum terlalu ini sih ya. Facebook. Masih ada Facebook ya, Facebook. Nah, tapi memang akhirnya waktu itu saya juga presentasi gitu, waktu itu bikin brand, terus nyiapin baju pengantin yang ala-ala aja sih, udah gitu foto-foto sama model, jadi bikin brosur gitu. Tapi dari situ jadi keterusan. Oh, dengan nama udah langsung Raden Anissa? Iya sih, waktu itu mentok ya, soalnya kayaknya kalau mua itu pakai nama sendiri. Betul sih kebanyakan. Iya, jadi akhirnya ya sampai sekarang sih jadi namanya nggak bisa dirubah. Oke, jadi udah berapa lama tuh perkiraan sampai tahun ini? Iya ya, rasanya udah lebih dari 10 tahun, mungkin sekitar sekarang ini kayaknya masuk ke tahun 12 ya. Wah, alhamdulillah udah 12 tahun berjalan dan alhamdulillah sudah sangat berkembang Raden Anissa-nya. Gitu. Amin. Yang kita tahu kan sempat pindah juga ya Teh? Iya, jadi saya sebetulnya waktu itu sempat di tempat lain ya ada gitu. Selama beberapa tahun, 6 tahun sih Kak di Batu Nunggal waktu itu ya. Lama juga ya di Batu Nunggal itu. Di Batu Nunggal itu lama, 6 tahun lebih. Kemudian ada COVID ya. Kemudian ada COVID, kita sempat bingung ya secara operasional kan gitu. Akhirnya waktu itu sempat cut beberapa bulan gitu. Tapi gara-gara justru waktu COVID itu banyak ide akhirnya yang dieksplor di sini gitu. Nah sejak COVID itulah malah jadi tiba-tiba malah jadi kreatif ya. Iya. COVID membuat kreatif jadinya. Iya, jadi kemudian malahan tempat yang lama ini saya eksplor dan lebih mudah untuk di layout gitu, menjadi tempat publik ya, public space. Ini semua dikerjakan oleh desain interior kah, atau misalnya arsitek, atau Teteh yang memang gambar sendiri? Sebetulnya untuk gambar, saya memang menggunakan jasa desainer interior dan arsitek. Tapi untuk detailnya sendiri memang saya benar-benar sangat terlibat ya Kak, dari pemilihan warna, pemilihan layout, kemudian material yang digunakan. Karena kan saya sendiri sebetulnya desainer juga di Galin Decoration. Jadi sedikit banyak sih kalau soal interior seneng juga gitu. Jadi ya memang banyak terlibat lah. Ada nggak sih tren terbaru atau misalnya yang lagi tren tuh apa untuk make up atau untuk busana? Gaun resepsi itu warna putih.
Oke, Iya. heeh. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini tuh belum ya gitu. Kebanyakan mungkin kalaupun ada gaun bridal gitu, nggak intens lah, nggak banyak. Ini tuh kayak tiap bulan tuh selalu ada order gaun putih untuk resepsi gitu. Oke, tapi gaun ya, bukan kebaya. Kalau kebaya kan biasanya di akad Heeh. putih biasanya itu Iya. udah umum, udah lazim. Heeh. Nah tapi ini tuh busana resepsi warna putih. Betul. Iya, jadi ada yang akad resepsi dulunya putih, Heeh. tapi kebaya dan gaun gitu. Ada juga yang memang betul tadi akadnya justru yang berwarna, karena misalnya akadnya konsepnya tradisional misalnya kan, misalnya pakai siger, nanti dia pilih kebayanya warna-warna yang lembut lah ya kalau untuk akad, misalnya warna sage, warna mint, warna salem gitu. Nah, kemudian untuk resepsi dia biasanya pilih pakai gaun, kemudian CPP-nya pakai jas gitu. Oke. Jadi memang cukup menarik sih karena memang cukup intens. Kalau untuk makeup sendiri, lagi ada tren juga nggak sih? Sebetulnya kalau makeup itu selalu ya Kak, pasti ada tren gitu setiap tahun gitu. Tapi sebetulnya balik lagi ke selera customers ya masing-masing gitu, karena klien itu ada yang prefer soft banget makeupnya, yang sama sekali nggak merubah ciri khas dari wajahnya. Ada juga yang justru pengennya pangling banget gitu, bener-bener kelihatan beda gitu. Jadi sebetulnya balik lagi ke selera masing-masing sih Kak, kalau makeup ya. Ya, oke. Kalau untuk dekor sendiri nih dari Galeni, ada tren juga nggak sih di tahun ini Teh? Iya, jadi untuk untuk dekorasi sih sebenarnya saya lihat sekarang trennya mulai klien tuh senang dengan bentuk-bentuk yang apa ya, nggak simetris ya, ya kan. Jadi misalnya backdropnya tuh miring gitulah, atau lengkung atau setengah lingkaran gitu. Jadi tim desainer dari Galeni juga sering mengeksplor bentuk-bentuk yang variatif lah. Kalau dulu kan mungkin cenderung ya kotak, gitu ya klasik ya. Tapi klasik masih tetap sih ya, tetap. Ada juga orang-orang yang prefer klasik gitu ya. Tapi yang terbaru ya itu sih, jadi mengeksplor bentuk-bentuk yang geometris ya, yang lebih aneh. Ya segitiga, trapesium, lingkaran, setengah lingkaran gitu-gitu. Ditambah sekarang kayaknya suka ada gabungan antara di dekor tuh background belakangnya di print mungkin, atau enggak ada LED gitu kan, kayaknya betul, lagi rame juga ya. Betul. Iya, kemarin tuh tahun lalu sih sebenarnya kita hampir tiap bulan tuh membuat desain ilustrasi. Nah, dan itu juga menariknya klien bisa request. Ilustrasinya, oke. Jadi kami ada tim ilustrator, dia akan membuat gambar sesuai dengan request klien. Tapi bisa juga sifatnya custom, dia bisa pilih mau motif apa, mau bentuk apa. Apa aja tadi Teh, boleh dijelasin? Bukan dijelasin sih, lebih diterangin Raden Anissa Makeup, Raden Anissa Attire, sama Galeni ya. Jadi sebetulnya memang awalnya itu Raden Anissa hanya makeup saja, Kak. Kemudian berkembang menjadi ada attire seiring dengan berjalannya waktu, karena memang kebutuhan klien itu biasanya sudah inginnya kalau udah sama makeup tuh udah sama baju dan aksesorisnya ya. Dan akhirnya saya juga jadi belajar fashion design waktu itu. Kemudian akhirnya kita mengembangkan ke attire juga. Kalau soal brand masih sama Kak, di Namanya Raden sama Anissa, Raden iya. Anissa. Nah, kemudian kalau untuk dekorasi sebetulnya karena waktu itu sudah hampir 6-7 tahun Raden Anissa berjalan, mulai explore ya bidang usaha lain gitu, dan saya memang sangat tertarik dengan interior. Nah, jadi waktu itu mulai menawarkan jasa dekorasi juga sih. Ya, tapi alhamdulillah ini juga sudah berjalan lebih dari 5 tahun ya untuk dekorasi. Untuk Galeni. Jadi semua berbasic yang berhubungan dengan desain kayaknya ya. Teteh lebih ya, senang Kak, ya. bermain warna, desain gitu ya, kreativitas. Iya sih Kak. Ditambah sekarang Teteh juga lagi ada buka kelas ya katanya. Iya. Jadi sehubungan dengan memang kami sedang intens membuat konten ya Kak ya, untuk di Instagram dan TikTok. Jadi akhirnya juga banyak DM dan WhatsApp yang masuk yang menanyakan apakah ada kelas makeup. Nah, memang kalau masukan dari para murid ya, para peserta itu biasanya mereka kesulitan mencari kelas makeup yang dari basic gitu Kak. Jadi biasanya tuh kalau mereka ikut kelas makeup cuma sehari kemudian selesai gitu. Nah, kalau di sini kami menawarkan kelas makeup dari basic sampai kemudian belajar basicnya pengantin juga. Jadi dari segi waktu lebih panjang. Kita siapkan 5 hari. Ya, 5 hari berturut-turut. Nggak berturut-turut sih, ya. Jadi disesuaikan dengan jadwal muridnya masing-masing. Jadi fleksibel juga ya waktunya, atau bisa ditentuin? Iya, cukup fleksibel sih Kak. Fleksibel. Kemudian satu kelas hanya 2 orang. Nah, kemudian dia akan belajar dari basic makeup
sampai kemudian nanti di hari kelima kita akan belajar basic makeup pengantin dan juga disediakan busana dari kita ya. Jadi nanti dia udah punya porto kan. Oke, Iya, itu. busana dan aksesorisnya disediakan. Iya, Nah, itu betul. bisa menghubunginya di Instagram Di Raden Anissa Instagram juga. Raden Anissa, iya, Oke, betul. itu mulai kapan tuh dibuka kelasnya Teh? Sudah Kak, sudah dibuka. Udah dibuka. Itu Iya. ada kayak limitnya gitu misalnya untuk bulan ini. Jadi Untuk sementara sih nanti biasanya disesuaikan jadwalnya sama muridnya bisanya kapan. Nanti kita cek slot yang masih kosong tanggal berapa aja gitu, fleksibel oh, sih. oke, fleksibel ya. Dan kalau boleh tahu berapa sih? Boleh nggak sih? Kelas makeup boleh. Jadi kelas makeup di Raden Anissa itu berlangsung selama 5 hari. 5 hari. Kemudian untuk per orangnya itu biayanya 6 juta rupiah. 6 juta itu sudah termasuk dalam 5 harinya itu sudah ada model. Oke. Kemudian sudah termasuk makeup, jadi nggak usah bawa apa-apa. Makeup sudah disediakan dari Oke. kita, model sudah disediakan, jadi hanya bawa diri aja. Nanti diajarkan makeup, diajarkan juga foto, video, lighting. Oke. Nah nanti di hari kelima tadi saya sudah sampaikan kita akan ada sesi foto menggunakan busana dari Raden Anissa dengan aksesoris lengkap untuk portofolio muridnya, jadi bisa Oke. langsung jual. Nah, untuk satu kali pertemuan itu biasanya berapa lama Teh? Satu kali pertemuan itu biasanya 4 maksimal 5 jam Kak. Wah, lumayan lama ya. Apalagi di hari terakhir itu bisa sampai 8 jam biasanya. Seharian gitu ya. Seharian, iya. Price list yang ada di Raden Anissa ini tuh ada apa aja sih Teh Raden Anissa? Price listnya biar teman-teman couples tahu, calon-calon pengantin tahu harga yang harus disiapkan tuh berapa? Kalau dari range harga tadi misalnya untuk makeup saja untuk pengantin itu kita mulai dari harga 6 juta rupiah. Kemudian kalau makeup dan attire itu mulai dari 15 juta rupiah. Kemudian untuk make up, attire dan dekorasi itu mulai dari 38 juta rupiah. Ya, Itu akan 6 juta. resepsi Oh, dengan akan resepsi. ya dengan tim Raden Anissa. Oh, bukan Iya. sama Teh Ica-nya ya? Bukan. Jadi itu by team. By team, By ya. team. Tapi memang tim saya ini memang setiap hari kita sudah belajar sama-sama. Setiap hari kita ngonten sama-sama. Jadi sudah sangat mumpuni. Ya, sudah dijamin gitu Iya. ya. Oke, terus di atasnya tadi ada make up plus attire itu di harga Itu mulai dari 15 mulai juta. dari 15 juta. Iya. Oke, itu tuh apa aja Teh outputnya? Itu berarti sudah termasuk makeup pengantin dengan aksesorisnya lengkap, kemudian busana orang tua, Busana orang tua. busana pengantinnya juga. Iya. Oke, sama pagar ayu pagar bagus? Pagar bagus ada di level yang lebih Oke, tinggi itu lagi. bisa tanya lagi Iya, langsung karena di. sekarang udah banyak vendor yang menyediakan aser kan Kak. Nah, ada perbedaan nggak dari yang make up misalnya pakai hairdo atau misalnya hijab itu ada perbedaan nggak Teh? Iya, ada sedikit perbedaan sih, tapi nggak signifikan. Hanya ada additional sekitar 500 sampai 750 ribu kalau yang hairdo. Itu untuk make up dan attire. Nah, kalau yang bundling tadi tuh di start dari 38. 38. Sekian, sekitar 38 sekian. sekian ya. Nah, kalau untuk attire sendiri nih Teh, attire-nya bisa juga pesen cuman misalnya attire-nya aja tanpa make up gitu bisa? Bisa. Jadi kita justru banyak sekali pilihan paket attire. Jadi ada yang attire pengantin saja, ada pengantin dengan orang tua, kemudian ada dengan pengantin orang tua dan keluarga, kemudian ada juga yang sewa perdana. Kalau paket sewa perdana itu berarti dia bisa custom ya, custom baju untuk pengantinnya, custom buat orang tuanya, custom buat sister brothernya juga gitu. Oke. Kalau yang perdana gitu boleh tahu juga di berapa nggak Teh? Di Harewosin. Kalau sewa perdana ini artinya memang hampir 50% dari biaya produksi, biaya dan biaya pembuatan dan sebagainya yang tadi sudah dilihat ya. Handmade itu semua. Iya. Itu sekitar 50-50 lah ya. Jadi mulai dari harga sekitar 9 juta sampai 35 juta yang lengkap ya. Yang lengkapnya. Untuk ATR sendiri ini pesanan apakah harus misalnya area Bandung aja atau gimana Teh? Kebetulan untuk attire kita bisa kirim ke seluruh Indonesia Kak. Seluruh Indonesia, oke. Betul, bahkan sewa perdana dari luar pulau pun sering sekarang. Oh ya, Iya, jadi ada beberapa klien yang misalnya sewa perdana, artinya sewa baru ya Kak, dari Kalimantan, dari Bengkulu. Wah, untuk fitting gimana tuh? Jadi biasanya mereka kirim ukuran, kita juga kirim panduan ukuran, kemudian kita pastikan pas dengan badan pengantin, kemudian kita kirimkan dengan tutorial cara pemakaian. Oke, nah untuk tadi spesial sewa perdana tuh kebanyakan lebih ke apa sih Teh? Misalnya spesial lebih di pilihan warnanya atau payetnya ya? Sebetulnya kalau klien itu kalau pengen sewa perdana karena mempunyai impian biasanya ya, nanti gua kalau nikah tuh bajunya mau kayak gini, ininya gini, ininya gini.
Dan pada saat kemudian mereka mencari di lapangan, baju yang mereka inginkan mungkin belum eksis gitu. Atau mungkin biasanya mereka ngelihat di Instagram atau di Pinterest gitu kan. Dan akhirnya mereka pengen wujudkan menjadi baju pernikahan mereka ya. Nah, kalau yang sewa perdana gitu ada yang juga ingin dimiliki nggak sih Teh? Ada nggak? Atau misalnya kayak udah bikin nih, terus udah gitu kan sewa pasti, terus kayaknya saya mau beli deh karena ini buat kenang-kenangan seumur hidup saya sekali gitu. Ada nggak sih sebetulnya kayak gitu? Sebetulnya dari awal kan kita sudah infokan ya, kalau ini untuk sewa perdana dan memang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli gitu. Tapi kadang-kadang misalnya ada klien yang kepengen banget punya kenang-kenangan, biasanya mereka beli heelsnya gitu, selopnya juga kan sama custom Kak. Jadi biasanya tuh busana pengantin tuh heelsnya nanti juga custom. Menyesuaikan. Di-matchingin. Nah, biasanya klien tuh pengen boleh nggak slopnya aja nih saya bawa pulang gitu. Karena kan kalau slop lebih affordable ya, nggak terlalu mahal gitu. Kalau busana pengantin, memang mereka juga kalau disimpan udah biayanya juga sangat tinggi gitu kan. Terus mau diapain gitu kan, mereka mikirnya gitu ya. Kalau heels kan kadang masih bisa dipakai ke pesta ya. Tapi kalau baju pengantin kan nggak mungkin juga dipakai ke acara pesta. Jadi nanti ada 2 pengantinnya. Nah itu dia. Aku juga ada dengar-dengar nih ya, katanya Raden Anis ini akan ekspansi buka cabang. Insya Allah. Insya Allah. Di mana tuh Teh kalau boleh tahu? Sebetulnya Raden Anissa itu sebelum COVID sempat ekspansi ke Karawang. Karena waktu itu pertimbangannya banyak sekali teman-teman calon pengantin dari Karawang yang datang kemari gitu. Jadi kayaknya hampir setiap seminggu sekali tuh saya selalu ke Karawang dan rasanya tuh semua venue di Karawang sudah pernah kita datangi. Oh ya. Mungkin karena jaraknya dekat ya, perjalanan 1,5 jam lewat tol gitu. Nah dari segi harga dan paket-paket yang ditawarkan tentu akan sedikit berbeda sih. Oke. Dan untuk pengerjaan Pak Irma tetap di Bandung, tapi akan buka di Karawang dan di Jakarta. Insya Allah kita doakan Jakarta. lancar ya. Ini juga sama sih idenya karena sudah setahun ini tuh banyak banget klien dari Jakarta yang kesini. Karena itu ya idenya. Boleh nggak sih Teh diherewosin biar lebih jelas nih teman-teman Karawang, teman-teman Jakarta. Kalau untuk di Karawangnya sendiri itu ada di mana? Di Karawang itu ada di Karawang Barat Kak, di Grand Taruma. Di Grand Taruma. Iya, itu deket dengan Resinda Mall ya. Di daerah situ. Oke. Kalau untuk yang di Jakarta Teh? Di Jakarta di Pondok Pinang. Pinang Kebayoran Lama. Sekitar 1 kilometer dari Pondok Indah ya. Nah, kita boleh tahu nggak nih medsosnya Teh? Yang pasti kan teman-teman couple sudah pasti kalau ngehubungin pasti ke medsos dong, lihat dulu contoh-contohnya ya. Betul Kak. Betul, itu ada di mana Teh? Jadi kita ada di Instagram, ada Raden Anissa Brides. Raden Anissa Brides. Kemudian ada radenanissa.id khusus untuk attire Khusus saja. attire aja. Kemudian ada lagi Moa of Raden Anissa, itu khusus untuk tim make upnya Raden Anissa. Ya. Kemudian ada lagi Galeni Decoration. Terima kasih tim Harewo sudah diperkenankan untuk meliput galerinya. Gitu. Nah, boleh tahu juga nih Teh, di Harewosin galeri yang di Bandung tuh ada di mana? Jadi biar teman-teman tahu kalau misalnya memang mau main atau misalnya mau fitting ada di mana? Galeri kami ada di Jalan Suryalaya 13 nomor 13 atau gampangnya di Google ketik aja Raden Anissa Brides terus keluar ya. Terima kasih teman-teman couple, mudah-mudahan pertemuan saya dengan Teh Ica di Raden Anissa ini membuat kalian tercerahkan gitu, membuat kalian mengetahui info mulai dari tadi kita ada info sedikit mengenai belangkon dan lain-lain, mengenai payet juga gitu, dan pokoknya masih banyak lagi info-info selanjutnya. Tunggu aja di Harewos episode berikutnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih teman couples. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.